Saudara, senang sekali kita bertemu kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padipuan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Shalom, salam damai sejahtera Kristus kiranya ada pada saudara dan kita semua. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana bila kita menghadapi rasa duka karena ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Baik itu bapak, ibu, atau mungkin saudara, bahkan mungkin pasangan, atau anak, atau orang-orang yang kita kasihi lainnya. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Saudara, biasanya sikapnya itu ada beberapa. Yang pertama adalah sikap tidak bisa menerima dan menyalahkan Tuhan. Bagaimana sih kalau sakit? Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan dia tidak bisa sembuh? Kalau kecelakaan, bagaimana Tuhan membiarkan ini terjadi? Kalau itu kemudian sakit lama, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan? Menyalahkan Tuhan. Sikap yang kedua, biasanya kita tidak bisa menerima realitas atau kenyataan itu. Dan kita lalu bingung. Oh, Tuhan sudah berdoa kami, kenapa yang lain terima mujizat tapi kami tidak? Nah, selain menyalahkan, tidak bisa menerima. Sikap yang lain lagi adalah sikap frustrasi semplah. Tuhan sudah tidak mengasihi kami. Kami dibiarkan seperti ini. Lalu dia berpaling dari Tuhan. Saudara, sebetulnya bagaimana harus bersikap? Kita akan belajar dengan satu ayat di dalam kitab Mazmur 116. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Mazmur 116 ayat 15 yang demikian sabda Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sikap duka macam-macam yang tadi saya ungkap boleh dibilang manusiawi. Tapi sebagai hambanya saya mengingatkan bahwa sebagai orang beriman kita memiliki patokan-patokan yang jelas. Yang pertama saat ini adalah bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga berarti menunjuk bahwa almarhum itu ada ditempatkan bersama dengan Tuhan. Berharga berarti ada kepastian mendapat tempat yang selayaknya. Berharga berarti dia menjadi yang dikasihi Allah. Dan itulah sebabnya kekristenan mengajarkan bahwa orang yang dikasihi Tuhan itu diberkati dan diselamatkan. Saudara tahu, kekristenan tidak mengajarkan semoga nanti dia selamat, semoga kelak waktu penghakiman begini, semoga. Tidak. Kekristenan mengajarkan kepastian bahwa barang siapa menjadi orang yang beriman dan berharga di mata Tuhan, yaitu orang-orang yang dikasihi dan di dalam Kristus. Oleh sebab itu saudara, bagian pertama yang sekarang saya mau ajarkan adalah mari, memang kita berduka, tetapi kita tidak boleh larut dalam duka itu berlebihan. Oke, kita pasti sedih kalau tidak menjadi aneh. Ditinggal orang yang dikasih, pasti sedih. Tapi Alkitab mengajarkan dia berpulang dalam damai, di dalam dan bersama di dalam penyertaan Tuhan.
Camkan itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau itu yang kita hayati, maka kita tidak akan berlarut-larut dicengkeram oleh rasa duka. Kita punya pengharapan bahwa Tuhan menolongnya. Bahkan pada saatnya kita akan bertemu jika kita mengalami dan melakukan langkah yang sama di dalam iman. Jangan lupa, berharga itu jaminan. Berharga di mata Tuhan itu menjadi jaminan pokok tentang keselamatan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini saya mengajak kita semua, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh menghayati hidup dalam keadaan apapun, juga ketika didera oleh rasa duka. Hadapi dan yakini bahwa Tuhan menolong kita, dan jangan lupa bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Bahkan di dalam Kristus kita meyakini itu. Saudara, selamat memasuki dan menjalani hidup di dalam Tuhan, dan selamat untuk senantiasa berserah kepada Allah. Tuhan memberkati. Shalom. Kita berdoa. Tuhan, semoga Engkau memberkati dan menyertai kami di tengah-tengah duka dan segala persoalan, supaya kami tidak kehilangan harapan. Bahkan kami tahu ada jaminan bahwa orang-orang yang kami kasih yang berpulang, yang menjadi milik Tuhan, berharga dan ditempatkan di tempat yang semestinya. Kami berdoa demi Kristus pengantara kami. Amin.